Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Halo penikmat ganjil, hati-hati pertanda tsunami sudah di depan mata kita. Nah, Cece akan melakukan sedikit ritual untuk meminta petunjuk apakah di negara kita akan mendapatkan dampak tsunami yang telah terjadi di negara lain. Ya, teman-teman penikmat ganjil. Nah, sekarang kan ini lagi hangat-hangatnya nih berita tentang tsunami ya di Rusia dan juga berserta gempanya yang lumayan cukup dahsyat. Itu kalau nggak salah sekitar 8 lebih ya hitungannya, dan efeknya juga ke negara yang lain nih, ke Jepang. Ya, negara Jepang juga kena gempanya. Ya, terus juga diwanti-wanti nih takutnya tsunami juga nih di Jepang nih. Ya. Nah, tadi Cece udah minta petunjuk ya bersama Ibu ya, minta petunjuk apakah di negara kita nih, di Indonesia nih akan mendapatkan dampak gempa sama tsunami ini nih. Gitu. Mudah-mudahan jangan ya, jangan sampai terjadi ya. Memang Cece lihat sih untuk dampaknya itu di kita itu ada kena ya, tapi tidak sedahsyat kayak dulu tsunami-nya dulu gitu. Jadi buat teman-teman aman ya, tidak usah gimana-gimana banget gitu ya. Jadi kalau untuk di tahun ini memang kita bilang tsunami ini masih aman lah ya. Tapi memang harus agak hati-hati. Ya ini waktu itu ramalan Cece itu pas yang kapan kan dibilang hati-hati untuk gempa nih. Nah kita takutnya gempa ini nih ya. Tadi Cece juga dapat penglihatan harus agak hati-hati ya gempa. Ya di bagian mana nih? Aceh ini harus agak hati-hati, terus di bagian utara juga ya Jayapura itu juga harus agak hati-hati juga. Di Gorontalo itu harus agak hati-hati, daerah Maluku juga harus agak hati-hati. Itu akan dampak dari gempa-gempa dari negara lain nih. Gitu. Jadi harus agak hati-hati, kita harus agak waspada ya untuk dampak gempa yang akan terjadi. Tapi kalau untuk tsunami nggak usah khawatir ya, jadi untuk di tahun ini tidak tercapai gitu. Nah gimana nih cara untuk mengatasinya nih biar kita negara kita biar nggak kena gempa atau tsunami gitu kan. Sebenarnya sih kan dari kembali diri kita sendiri ya, manusianya gitu. Kita bilang kita harus banyak mengucap banyak syukur ya, berdoa, dan juga ya kita bilang banyak beramal lah, berbuat kebaikan lah ya. Apalagi kan kita bilang untuk pohon-pohon atau mungkin yang kita berasal dari alam itu jangan dibabat habis, jangan dibinasakan kayak gitu. Jadi kita harus bisa menjaga kelestarian alam kita. Terus juga biasanya sih kan rata-rata kan orang tua kita dulu ya melarungkan sesajen ke laut gitu, biar lautnya nggak ngamuk kayak gitu. Kan boleh kita lakukan juga gitu. Terus juga ya untuk masalah yang lain ya tetap kita kembali lagi lah ke kitanya ya, banyak berdoa. Karena kan kita bilang setiap
nyawa orang, hidup orang itu kita nggak ada yang tahu ya. Bisa tiba-tiba kita lagi keadaan tidur di jalan, ya kita diambil nyawanya. Yang penting kan kita kan banyak berbuat baiklah gitu. Jadi kita bisa terselamatkan dalam bencana alam ini gitu. Jadi teman-teman, kita harus banyak berdoa. Hati-hati, bencana tsunami sudah di depan mata. Kita harus lebih waspada. Bismillahirrahmanirrahim, saudaraku, malam tadi saya membuka mata batin, masuk ke dalam ruang sunyi, tempat segala kejadian belum terjadi, namun sudah tertulis. Dan di ruang itu, saya mendengar gemuruh jauh dari utara, tapi bukan suara, bukan getaran biasa. Ini adalah pesan. Gempa 8,7 magnitudo yang mengguncang Rusia bukan terlihat jauh di peta, tapi dalam getaran alam, jarak bukan penghalang. Seperti ombak yang lahir dari satu titik, tapi menyebar ke segala penjuru. Saya merasakan sambungan energi bawah laut itu bergerak, membentuk sebuah busur nggak kasat mata dari Samudra Pasifik, dan menerpa wilayah timur Indonesia. Apakah akan sedahsyat itu dampaknya? Jawabannya, iya. Tapi nggak semua orang bisa melihat dari sisi yang benar. Bukan semata-mata soal gelombang air yang menghantam daratan, tapi tentang tekanan energi di bawah bumi. Tapi tentang tekanan energi di bawah bumi kita yang saling terhubung seperti domino. Evakuasi memang harus dilakukan karena dalam penerawangan saya melihat retakan energi muncul di dua titik. Yang pertama itu di Teluk Tomini, tepat di antara Sulawesi dan Papua. Dan satu lagi sama, namun terasa kuat di bawah laut sekitar Halmahera. Ya, evakuasi bukan karena kita panik, tapi karena alam sedang menggeser jalur nafasnya. Dan saat alam mengatur ulang nafasnya, kita yang rapuh ini harus tahu diri, harus menjauh sementara, seolah alam sedang berkata, diamlah, menjauh dulu. Saya sedang membereskan sesuatu. Ya, itulah pesan alam yang disampaikan kepada saya. Dan soal korban jiwa, saya nggak ingin mengucap asal-asalan. Tapi dalam pandangan mata batin saya melihat ada 3 cahaya kecil yang menyala, lalu padam dan kabut tipis. Pertanda itu bisa berarti kehilangan, tapi bukan karena tsunami besar seperti Aceh dulu. Justru lebih kepada panik, salah arah, atau kelalaian dalam mengevakuasi. Seseorang terseret ombak kecil karena terlalu dekat pantai. Seseorang terjebak di dalam rumah karena jalan akses ditutup. Dan satu, karena tubuhnya nggak kuat menahan kepanikan. Jantungnya nggak stabil, dan itu cukup untuk memisahkan ruh dari raganya. Maka saya katakan, korban jiwa bisa dicegah jika kita nggak menunggu sampai air menyapa kaki. Tapi jika kita keras kepala menganggap semua ini hanya hoax atau sensasi media, maka bisa aja yang terlihat kecil menjadi pemicu bencana pribadi. Dalam terawangan mata batin saya nggak melihat gelombang setinggi 10 meter. Tapi saya melihat gelombang keresahan manusia yang jika dibiarkan bisa lebih menghancurkan, dan itu seringkali menjadi awal malapetaka. Saudaraku, apa yang kita lihat di berita hanyalah permukaan dari gelombang yang jauh lebih dalam. Mereka menyebut Gorontalo dan Jayapura. Tapi dalam penerawangan mata batin saya, ada lebih dari 2 nama yang dibisikkan oleh laut. Saat saya menutup mata, membiarkan jiwa saya mengapung di atas peta laut Nusantara, saya melihat pantai-pantai sunyi yang biasanya tenang, kini berselimut kabut energi asing dari utara Sulawesi. Getaran itu menjalar ke Kepulauan Sangihe, Talaut. Tempat laut terasa menyempit dan memusatkan tekanan. Yang kedua, Halmahera bagian timur. Garis merah samar muncul dalam lintasan batin saya, seolah air sedang memahat jalan baru.
Dan yang ketiga, pantai barat Papua hingga ke daerah Biak dan Serui, bukan hanya Jayapura. Maka saya katakan pada kalian, bukan hanya Gorontalo, Jayapura, tapi busur bahaya itu melengkung jauh lebih lebar. Namun bukan berarti semua akan terhempas sama keras. Beberapa hanya akan merasakan riak, seperti peringatan dari dalam. Tapi yang lain bisa saja disapu tanpa suara. Lalu, seberapa besar kemungkinan tsunami ini terjadi? Di dalam ruangan terawangan, angka nggak muncul seperti dalam perhitungan ilmiah, tapi muncul seperti pola-pola cahaya dan pergerakan. Dan saat saya mengartikan itu, saya melihat ada angka 65 muncul samar. Tapi pasti, 65%. Bukan angka mutlak, tapi bukan kecil pula. Itu artinya lebih besar dari separuh kekuatan bumi sedang menahan air agar enggak meluap. Tapi jika ada satu pemicu kecil, gempa susulan, longsoran bawah laut, atau perubahan tekanan mendadak, maka sisanya bisa pecah. Dan dalam energi ini, air bukanlah musuh, melainkan utusan. Ia datang bukan untuk membunuh, tapi untuk mengingatkan. Siapa yang masih menghormati alam, maka akan selamat. Siapa yang mengejek tanda-tanda, bisa saja jadi korban yang enggak dicatat. Jadi, dalam gambaran mata batin saya melihat gelombang besar nggak akan terjadi di semua titik. Tapi gelombang kecil yang menipu justru lebih membahayakan, karena mereka datang diam-diam. Airnya nggak tinggi, tapi arusnya bisa menarik manusia dewasa dalam sekali satu. Maka saudaraku, jangan menunggu hingga sirine, dengarlah alam. Kadang suara burung yang mendadak sunyi lebih akurat dari alarm teknologi. Kadang gerak angin yang berubah arah lebih jujur dari televisi. Ya, di sini kita akan mencoba mengirimkan doa dan energi kepada alam, khususnya daerah-daerah yang diberitakan akan ada guncangan laut dan tsunami. Kita akan mencoba mengirimkan sosok kodam penjaga dan energi kepada alam, ya, supaya jika kejadian itu terjadi bisa diminimalisir, ya, tanpa adanya korban jiwa. Nah, buat teman-teman Dajjal Misteri bisa membaca Al-Fatihah, ya, sambil saya membacakan mantra dan doa dari sini. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma di sultanil ajim wa dil manil qadim wa dil wajhil karim wa ilal kalimati tammati wa da'wati mustajabah akhiru hasanil husaymin afusil haqi inil kudrati wa nazirina wa ilil insi wal jinni wa iya kadul ladina kafaru la yudlikuna kabi absarim lama samil wa yakuluna innahum lamadilun wa ma huwa illa dikrulil alamin mustajab lukmanul hakim wa warisa sulaiman daudan lima salam al-wadudul arsil majid tawil umri wa sohi ajasadi waqdi hajati wa aksir amlali wa awladi wa habib linnasi ajmain wa taba'adil ada wa taqul hamim bani adam wa salaman kana hayya wa yahikul qawmu alal kafirin wa kul ja'al haq wa zahafal batilu innal batila kanu zoko wa nunazilu minal qur'ani ma wasyikum wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidu dhalimin illa khasaran subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kini saat gelombang nggak terlihat mulai bergerak di perut bumi dan laut pun berdebar, menyimpan rahasia, saya hanya bisa sampaikan satu hal. Jangan anggap ringan peringatan ini. Apa yang saya lihat dalam penglihatan mata batin bukan hanya tentang air yang datang menyapu, tapi tentang waktu yang diberi untuk menyelamatkan diri. Gorontalo dan Jayapura hanyalah awal. Energinya menyebar, membentuk pola yang nggak bisa dijelaskan dengan logika semata. Tapi jelas, ini bukan gempa biasa. Bagi kalian yang merasakan hawa panas tiba-tiba, mendengar suara dari arah laut di malam sunyi, atau mimpi air hitam, itu bukan tanda kebetulan. Itu tanda peringatan yang halus tapi nyata. Siapkan diri,
Siapkan hati karena kadang bumi memberi kode sebelum ia berbicara keras lewat bencana. Ingat, air datang bukan hanya membawa gelombang, tapi juga membawa pesan. Dan yang peka akan selamat lebih